Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Meneruskan isi dari kitab Minahus Saniyah wasiat Kanjeng Nabi kepada beliau Sayyid Ali karramallahu wajhah, yang berisikan perjalanan-perjalanan spiritual beliau tentang hal-hal yang perlu kita juga kaji bersama. Kita teruskan pada hadis berikutnya, wasiat Kanjeng Nabi kepada sahabat Nabi karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza ghadaballahu ta'ala ala hadin rasaqahu malan haraman fa idza stadda ghadabuhu alaihi wakkala bihi syaitonan yubarik lahu fi bisuhbatihi wa bisuhlihi bidunya anid dinin wa yusahhilu lahu umur dunyahu wa yaqulullahu ta'ala ghafurur rahim. Sini yang Ali, tatkala Allah murka pada seseorang, maka Allah akan memberikan rezeki dari harta-harta yang haram. Apabila menambah kemurkaan Allah, ketidaksukaan Allah, maka Allah menyerahkan seseorang tersebut kepada setan, dan setanlah yang menjadi temannya, dan seseorang tersebut akan lebih diketunggulakan, disibukkan dengan urusan dunia dibandingkan urusan agama. Dan di sini sudah ditegaskan wasah hilulan bakal gampangake sapa ya setan lahu maring si wong ke mau umur dunyahu ing pira-pira perkara dunyane si wong. Wayaqulu lan bisa ngucap sapa si setan pengucape Allah Ghafurur Rahim, Allah Gusti Allah Ghafurur Rahim. Setan pun bisa memudahkan, setan diberi kemudahan oleh Allah memudahkan seseorang yang sudah jauh dari Allah dalam urusan duniawi, dan setan membisikinya Allah itu pemaaf serta kasih sayang. Yang Ali sahabat ngali masa paro orang lelungan sepahat dan wong suci toliban hale wong kamuris supaya had al harum yang perkara harum masyan hale wong kamlaku ila kana kejobono sapa setan ono iku korinahu dadi kanca nesi wong. Wala rokiban lan ora murid sapa si wong maring perkara haram kelawan hale numpak. Ila kana kejaba ana sapa ya setan ana iku rodifahu gonceng iman. Wala jamna ahadun malan harama, dan tidak mengumpulkan harta yang haram illa akalahu seton. Coba kecuali setan akan makan bersamanya. Di sini wasiat yang berikutnya ngali seseorang yang mencari harta haram, apabila seseorang tersebut itu berjalan kaki, maka setan selaku teman korinnya. Apabila mengendarai, maka setan akan menumpak bonceng, dan tidaklah mengumpulkan hartanya kecuali setan sendiri yang ikut memakannya. Wala nasyahadun ismullah ta'ala indazimai, dan seorang yang lupa akan menyebut nama Allah tatkala jima ila syarikau seton, jima dengan istrinya lupa menyebut nama Allah, maka setan juga berserikatan bersama dengannya fi waladihi wahdalik, sehingga menghasilkan keturunan yang dari unsur tali silang tersebut, seperti dikatakan qaulu ta'ala wasarikhum fil umuri wal auladi mu'addahum. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebutkan juga wasarikhum fil umuri wal auladi mu'addahum. Setan
selalu menserikati ataupun mensilang ataupun kebersamaan di dalam harta dan anak-anaknya untuk menjadi permusuhan dan seterusnya. Yang aliyu layak walullah ta'ala bila wudu sholatan bila wuduin wa alam biswal. Wasiat yang berikutnya adalah mewasiatkan masih dalam hal-hal yang pentingnya halal. Yang disebutkan di sini mencari hal yang haram maka akan ditemani oleh setan. Apabila dari hal-hal mencari yang halal, thayyiban mubarakan, maka temannya adalah korinnya adalah para malaikat. Nah, akan kita apa esensi mereka dalam para setan itu lebih memberikan hiasan-hiasan pada kita semua. Ya silahkan bangga langsung tersedot. Kalau ada tujuan setan paham dengan apa yang tujuan kita. Ya boleh masuk. Boleh masuk. Pahami. Kemarin kita singgungkan setan memahami manusia dari cahayanya. Kalau si jin memahami kita dari auranya. Nah sekarang ada pancaran energi yang saya lagi punya hajat membaca hadis, tapi bagaimana respon dari bangsa setan itu sendiri? Bisa ya? Bisa dikomunikasikan ya? Bisa banget. Bisa banget. Ada makanan, minuman. Ini kan yang disebut adalah makanan serta minuman. Pakaian tidak tentunya ya. Pakaian ya termasuk. Pakaian termasuk. Karena itu menjadikan manusia berwibawa. Dipandang manusia bahwa kamu adalah manusia yang indah. Kamu adalah manusia yang mempunyai tinggi. Kamu adalah manusia yang derajat yang tinggi. Dengan pakaian itu, dengan kebesaran itu, kamu akan dipuja seperti itu. Dengan pakaian itu. Kalau makanan-makanan ataupun pakaian, tempat tinggal, kendaraan tentunya tidak ya. Nah ini yang di dalam hadis kan makanan serta minuman serta harta yang dicari dengan jalan yang haram. Apa pakaian dan harta itu bukan dibeli dengan harta? Apa kendaraan itu dibeli bukan dengan harta? Iya kan? Sama. Apa yang dihasilkan dari itu, maka itu adalah bagian dari saya. Ya. Kayak gini, tadi aman taliban man kharaj seseorang yang keluar dengan berjalan kaki untuk mencari hal yang haram, kamu akan menjadi korinnya. Bila berkendara, maka kamu memboncengnya. Iya. Manusia kan sudah diberikan oleh Tuhan kepada ketika dia lahir, kami pun sudah bersamanya, maka itu adalah kami sama. Nah, pada waktu, maaf, ini saya lebih merujuk kepada pada waktu 4 bulan dalam kandungan. Ini diterangkan seseorang apabila berjima karena dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, jabatan yang dihasilkan dengan korin-korin Anda dari yang haram, sehingga pada waktu jima itu lupa baca bismillah dan Anda semua juga jima dengan manusia. Itu seperti itu, apa menjadikan hasil kawin silang yang seperti ini? Ya iya. Pasarik humbi iya ya. Lalu kamu bersekutu dengan ini dan dengan ini apabila tidak disebut nama sang pencipta, seperti itu. Iya. Terus dalam unsur anak itu ada unsur Anda. Ya jelas. Apakah Anda bisa memberikan benih-benih pada manusia? Tergantung daripada manusia itu larinya kemana. Kami pun mengikuti untuk membujuknya. Tugasnya kan membujuknya, untuk mengikuti saya. Dan kalau ada kok 1-2 yang ikut-ikutan yang seperti kamu, enggak, kita enggak membahas ke situ. Yang kita bahas itu seseorang pada waktu jima lupa menyebut nama Allah. Saya juga ikut. Oh, ikut jima. Iya. Kenapa bisa lupa? Kenapa bisa lupa ke Allah?
Orang-orang kok bisa lupa? Kenapa? Coba. Lupa itu karena pertama makanan dihasilkan dari apa? Iya. Dari yang haram. Halal menurut saya, halal menurut saya. Lupa karena minuman yang halal bagi saya, ya. Itu makanan minuman yang lezat bagi kamu, ya. Maka itu sangat menggelapkan hati dan lupa pikiran dan hati sehingga lupa, ya. Iya, lupa kepada ya sananya lah. Ya. Itu. Lalu berjimat. Nah, pada waktu jimat Anda ikut juga jimat. Iya. Lah. Ikut nombrong, ikut bersama-sama menyaksikan seperti itu. Jadi tatkala dua tempat tatkala kita jimat, maka malaikat pun malu dengan itu, malaikat itu pergi. Iya, tapi maka yang ada Anda dengan jin. Iya. Di tempat WC juga malaikat malu melihat aurat kita, sehingga malaikat itu juga pergi. Ada yang masuk. Ya, seperti itu. Nah, kayak gini, pada waktu usia 4 bulan, bukannya di situ ada nufkhah, ditiupkannya ruh oleh Allah dan dicatat takdir dan kode manusia. Di situ Anda sudah bisa melihat ataupun sudah mengetahui nasib kedepannya gitu. Iya, di usia 4 bulan kandungan. Ya sudah lah. Kalau dalam prosesnya itu berproses seperti itu. Tapi kalau dia berproses seperti menghitung ada kamu ya tidak bisa saya mendengarkan apa yang diberikan kepada dia. Jadi ada catatan takdir, kode baik buruknya seseorang, rezekinya, umurnya dan seterusnya dari 4 bulan tersebut. Ada yang bisa kamu ketahui dan ada yang tidak sama sekali bisa diketahui karena dari unsur yang haram menurut Anda, tidak melezatkan bagi Anda, ya. Itu menjijikkan bagi saya, menjijikkan bagi kamu, ya. Jadi tapi indah bagi kita manusia dan halal bagi manusia. Jadi makanan, pakaian, minuman yang sejalan dengan yang diatur dengan syariat, sahibus syari' dan syari'nya itu akan menghasilkan generasi-generasi yang bersih juga dari yang seperti ini. Terus setelah dilahirkan, karena Anda sudah juga diberitahu oleh Allah karena ada unsur Anda juga, anak itu didiamkan saja, dibiarkan saja, ataupun akan dituntun lebih jauhnya. Sudah, kamu boleh masuk. Ini bangsa jin. Ini kita lagi dialek dengan bangsa setan. Dan apa bedanya ruh jin itu lebih gerunjal gemeteran. Itu ruh jin. Jadi beda antara jin dengan setan. Hawanya itu beda, keternya itu beda. Jadi kalau pendetection, ini ada apa, di sini ada benda-benda apa, kok keter itu benda yang dihasilkan dari para jin. Iya, ini pendapat dari si setan. Ya, kita mensesuaikan dengan kaidah yang saya yakini, pelajaran yang saya harus pegang dengan kuat. Seseorang dihasilkan dari yang hal-hal yang seperti itu, berkolaborasi, akhirnya kawin silang, terjadinya anak, dan anak itu ada unsur setan juga. Anda mengenal anak itu karena setan tahu dari catatan di 4 bulan, katanya udah tahu, tapi ada yang tidak diketahui. Anda bisa mengetahui bayi-bayi, anak-anak yang seperti ini bagaimana? Pasti dari sisi apanya? Sudah terlihat dari sisi apa? Dia pasti didampingi para setan. Oh, didampingi oleh setan. Kamu tahunya bukan dari auranya, ya. Aura itu muncul di tatkala manusia umur berapa? Oh, setelah manusia udah akil balik sudah muncul auranya. Oh, jadi dari kecil belum muncul auranya, Anda para jin tahu karena yang dikelilinginya, ya, yang mengelilingi itu. Oh, kenapa Anda memegang seperti itu? Dipegang terus kayak gini, seperti ibu yang memegang anaknya. Tadi kan Anda mengatakan kalau lahir, ya dipegang seperti ini. Itu sampai kapan Anda seperti ini? Ya sampai dewasa, kalau sampai akhir balik. Sampai akil balik. Nah, setelah akil balik, kita bisikin lagi dengan kejahatan-kejahatan.
Oh, dengan kejahatan. Kebaikan Menurut Anda lah ya. Iya. Iya, kenapa ngomong kejahatan? Setan ya bisa ngomong bener, tapi ya karena gengsi saja. Oh, jadi bangsa jin bisa melihat si bayi itu, anak manusia itu, ini sudah ini karena dirubung oleh para setan. Jadi, berarti ada ya, ada manusia yang memang tidak terdeteksi oleh Anda dan setan dari kandungan 4 bulan ya. Karena prerogatifnya Allah, ditakdir, takdirnya Allah. Sehingga karena tidak terbaca, memungkinkan sulit untuk mengambil anak ini ya. Iya. Kalau sudah terbaca, kenapa harus diitukan? Diitukan bagaimana? Ya dia harus digoda dan seterusnya. Itu kan aset. Oh, aset. Jadi bahasa sekarang aset. Oh ya, bahasa dulu itu harta. Oh, cara bahasa dulu memang anak adalah harta. Sekarang anak adalah aset. Ya, ikut periode sekarang ya, misilnya, moto dan seterusnya. Iya, bagus. Jadi setelah akil balik, manusia itu baru mengeluarkan aura. Nah, dari aura kemarin kita singgungkan ada 7. Saya kurang paham tentang aura. Aura apa? Aura bunga, kembang, apa kasih, apa aura sepet, apa pahit, apa kecut, apa legi, apa manis, apa. Yang kita tahu aura itu apa sebenarnya? Pancaran sebuah sesuatu. Ya. Apa warna sesuatu? Ya, warna pancaran dari tubuhnya. Oh, pancaran warna dari tubuhnya itu namanya aura. Dia memancarkan warna kadang merah. Kalau warna saya ketahui itu yang warna pokok merah, hijau, kuning, putih, hitam kan 5. Primernya kan 5. Sekunder ada apa kan kata para jin 7. Oh, biru ada ya. Biru itu paling menakutkan, itu 6. Putih, kelabu, abu-abu, jambon, merah. Aura-aura yang paling menakutkan bagi Anda adalah aura biru. Di bawah biru apa? Kuning mengkilat. Di bawah kuning putih terang. Jadi atas biru, kuning, putih terang, terus yang paling buruk ke warna merah apa? Kecoklatan, merah. Nomor 4 tingkatan yang rendah itu merah terus karena 7 baru 4. Bawahnya lagi udah kelam abu-abu, redup abu-abu karena keyakinannya selalu ragu. Ya, tentang ketauhidan pun ragu. Kelam abu-abu rambu. Terus yang ke-6, yang ke-7, yang terakhir apa? Temannya setan. Auranya tidak berwarna tapi gelap gulita ya, tidak bisa melihat jalan seperti itu. Oh, kayak gitu. Itu sudah pasti. Dari gelap adalah gulita, tidak mengenal jalan apa yang sekarpe dewek ya. Ini warnanya siapa orang-orang yang tadi itu? Jambon itu berarti orang ragu-ragu. Terus merah itu warna-warna aura. Ya sebenarnya sih masih bisa berubah. Bisa berubah kalau merah ya. Yang jelas yang kelam itu sudah tidak kenal siapa-siapa. Kalau yang kelam itu tidak kenal siapa-siapa ya. Udah tidak kenal baik buruknya dia semuanya dia sendiri. Buruk dan baik tidak permasalahkan, itu yang kelam itu setan itu ya. Kalau yang ragu-ragu masih dominan ke bagaimana merah bisa berubah. Tadi putih itu warnanya orang apa? Yang rajin. Juga masih. Yang rajin juga. Rajin syariatnya, taat syariatnya ya. Yang menjalankan ibadah kepada Tuhannya ya. Dan konsekuensinya itu ada istiqomahnya. Terus warna kuning mengkilat. Itu warna apa? Kedekatan sesuatu. Kedekatan sesuatu. Warna biru mengkilat. Itu warna-warna siapa?
orang-orang yang ada kedekatan apa? Oh iya. Jadi warna kebiruan dalam jin itu dilihat karena ada cinta Allah dan cinta Rasulnya dan ada unsurnya seperti itu ya. Iya. Itu yang paling menyakitkan bangsa Anda dan menyakitkan setan juga. Wah, kalau bangsa seperti itu dekat dengan Oh kayak gitu, pasti teraksesnya putus ya. Ini dipegang sampai usia balik. Setelah balik kamu letakkan ataupun ditaruh di tempat yang memang kotor baik menurut Anda. Ya baik menurut saya. Iya, kita lagi bicara kamu berarti baik menurut kamu. Ya kita didik. Tidak, ini kan setelah balik secara saya pembicaraan. Maksudnya ditimang itu diberi didikan yang baik-baik menurut saya. Nanti setelah akil balik kita beri sesuatu agar dia tetap di jalan kita, di jalan kebenaran seperti itu. Ya kayak gini kan, menurut ini pari setelah disemai nanti kan ditanam di lokal yang beda-beda. Kalau Anda umpamanya sudah ditimang-timang, lalu anak ini kok salah letak nanti berubah, kamu biasanya berusaha meletakkan di suasana yang bagaimana, di tempat-tempat yang bagaimana. Walaupun tetap di dalam keluarga, tapi sukma apanya yang kamu ambil? Akal pikirannya, akal pikiran aksesnya kamu bawa diletakkan di tempat yang baik menurut kamu. Baik, iya. Yang cukit-cukit, yang macam-macam lah. Jadi sangatlah memperhatikan bahwasanya Islam ke Rasulullah itu sangat memperhatikan kesehatan lahiriah serta kesehatan batiniah. Lah setelah kamu si manusia akil balik sudah bisa berpikir sebenarnya, maka cabang pikiran yang akhirnya menghasilkan ribuan miliaran bahkan triliunan kembang berpikir, peletik itu ada yang tertangkap oleh kamu, ada yang tidak tertangkap tidak semua bisa kami tangkap. Tidak semua bisa tertangkap ya, tetap ada sisi ketuhanannya. Ada sisi tadi kan karena ada unsur kamu, manusia adalah unsur yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun bagaimanapun cara mau direndahkan, sebenarnya manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah dibandingkan makhluk yang lain. Jadi pengembangan pemikiran dan menemukan, tidak menemukan, tetap ada yang tertangkap dan ada yang tidak tertangkap ya. Tetapi kalau auranya menurut jin itu sudah hitam kelam, memang tidak bisa untuk secepatnya berubah, ataupun kelam tidak baik tidak buruk sama saja ya. Tapi kalau jambul merah dan seterusnya masih bisa direhabilitas. Jika sudah kelam seperti itu dia masih mencari bangsa. Di negeri ini banyakkan orang-orang yang bagaimana, yang Anda rawat dari kecil ataupun yang tidak bisa dirawat dari kecil. Yang banyak dirawat dari kecil. Banyak yang dirawat dari kecil. Ya, kayak gini, banyak yang dirawat dari kecil sejak berapa tahun. Mungkin dulu kan orang-orang pribumi, kakek buyut saya kan cuman dibilang ndak oleh, iku ora ilok, udah manut banget. Loh, bagaimana pendapat Anda? Kita ndak menyangkal lagi berpendapat. Loh, itu kan yang dari sisi lain. Kan yang kebanyakan orang-orang yang seperti itu kan masih banyak yang tidak memakai ajaran-ajaran seperti itu. Campur adukan itu yang kita manfaatkan itu. Walaupun dia mengatakan gini, tapi dia masih kesana kesini mencari harta-harta yang ada, tetap itu kita dalam bimbingan kita. Iya. Jadi sangat menarik ya, sangat menarik. Kita saya juga enggak merasa juga. Saya juga suka haram juga suka, halal juga suka. Itu bagaimana? Halal juga suka, haram juga suka. Artinya kon ibadah juga males. Apa dalam bimbingan Anda?
Kenapa? Lah, berarti tidak pastilah sesuatu yang pasti itu cuman pemilik semuanya ya. Karena yang pasti itu tidak bakal bisa dipastikan, tapi yang tidak pasti itu bisa dipastikan. Tapi kami selalu membisikan kepastian itu kami. Oh ya boleh menurut kamu Itu hak kami Karena untuk memastikan. Yang pasti itu hak. Ya, kalau kamu itu tidak pasti tapi membisikkan kepastian. Ya, jadi bedanya Anda adalah tidaklah pasti tapi tidak Tapi pasti. Tapi membisikkan kepastian. Tapi pasti. Ya udah. Pasti tidak pasti. Ya boleh. Pasti menurut kamu Pak Inna kata kunti walai. Allah itu zat yang memastikan, tapi Allah tidak bisa dipastikan. Maka kita jangan pernah meramal ataupun sesuatu ini pasti seperti ini. Inilah misi-misi bimbingan Anda kan ya. Jangan sakit. Saya cuma ngomong kayak gini kan cuma mengeterapkan. Nggak usah sakit. Karena ini Anda itu bukan zat yang pasti, tapi bisa membisikkan kepastian. Sesuatu yang tidak pasti itu tidak ada kepastian, tapi sesuatu zat yang pasti tidak bisa dipastikan.